0202060024. Saya berasal dari Universitas Ternate Sumatera Barat, program studi bimbingan dan konseling. Saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang penanganan dan pencegahan stunting pada anak yang bertujuan untuk supaya ibu bapak mampu memahami dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan dalam pencegahan dan penanganan stunting pada anak. Yang pertama yaitu pengertian stunting. Stunting adalah kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak seusianya. Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan motivasi kegagalan pertumbuhan dimulai sejak kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Kekurangan gizi pada janin pada usia dini akan berdampak pada perkembangan otak, rendahnya kemampuan kognitif yang akan mempengaruhi prestasi di sekolah dan keberhasilan pendidikan. Dalam jangka panjang, kekurangan gizi pada awal kehidupan dapat menyebabkan menurunnya profilitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan masyarakat. Yang kedua yaitu ada faktor penyebab terjadinya stunting. Yang pertama yaitu nutrisi masa kehamilan. Status gizi ibu selama kandungan merupakan faktor penentu yang sangat penting dari pertumbuhan dan perkembangan janin. Diet sehat yang seimbang penting sebelum dalam selama masa kehamilan. Apabila ibu mengalami kekurangan gizi pada masa kehamilan akan berakibatkan kematian, anemia, kelesuhan, dan kelemahan. Pada masa kehamilan akan berakibatkan kematian, anemia, begitupun pada janin dan bayi. Retrasi pertumbuhan interior, BBLR, cacat, lahir, meningkatkan risiko infeksi, serta dapat mengalami kerusakan otak. Faktor yang kedua yaitu kelengkapan imunisasi. Imunisasi merupakan proses di mana seseorang dibuat menjadi kebal terhadap penyakit-penyakit menular, yaitu dengan pemberian vaksin. Vaksin dapat merangsang sistem kekebalan tubuh guna untuk melindungi seseorang terhadap penyakit infeksi. Faktor yang ketiga yaitu penyakit infeksi. Penyakit infeksi juga dapat menyebabkan terjadinya stunting. Akan tetapi tergantung pada tingkat keparahan, durasi, dan kesembuhan penyakit infeksi yang diderita oleh bayi maupun balita, dan apabila kecukupan dalam hal pemberian makanan untuk pemulihan penyakit infeksi yang sering diderita oleh balita adalah ispa dan diare. Faktor yang keempat yaitu pola asuh. Ibu sangat berperan penting dalam praktik pola asuh pada anak. Perhatian terhadap anak memberikan dampak positif bagi keadaan status gizi anak. Menurut Husaini menyatakan peran keluarga terutama ibu dalam pengasuh anak akan menentukan tumbuh kembang anak. Materi yang ketiga yaitu dampak stunting. Yang pertama, anak berbeda pendek dengan anak seusianya. Anak yang mengalami stunting biasanya lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Ini disebabkan oleh kekurangan gizi yang berkepanjangan pada masa pertumbuhan. Tinggi badan yang kurang dapat mempengaruhi kepercayaan diri anak dan cara mereka berinteraksi dengan teman sebaya. Dampak yang kedua yaitu proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak lebih muda atau kecil untuk anak seusianya. Meskipun proporsi tubuh anak-anak yang stunting mungkin tampak normal, seringkali terlihat lebih muda atau lebih kecil dari anak-anak seusianya. Hal ini dapat membuat mereka merasa berbeda dan dapat menyebabkan masalah sosial seperti bullying atau isolasi. Dampak yang ketiga yaitu
berat badan rendah untuk anak seusianya. Anak-anak yang mengalami stunting seringkali memiliki berat badan yang rendah untuk usia mereka. Ini bisa mengindikasikan bahwa mereka tidak mendapatkan asupan nutrisi yang cukup. Berat badan yang rendah dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti kekurangan energi dan daya tahan tubuh yang rendah. Materi yang keempat yaitu upaya pencegahan stunting. Yang pertama, pendidikan gizi. Pendidikan gizi ibu akan meningkatkan pengetahuan gizi anak dan akan membantu sikap yang dapat mempengaruhi kebiasaan anak dalam pemilihan makanan dan snack yang menyehatkan. Pengaruh pendidikan gizi ibu terhadap kesehatan akan lebih efektif jika targetnya adalah langsung pada anak usia sekolah. Dan upaya pencegahan yang kedua yaitu pemberian makanan tambahan anak sekolah. Pemberian makan tambahan anak sekolah merupakan kegiatan pemberian makanan kepada peserta didik sekolah dasar dalam bentuk kudupan yang aman dan bergizi. Sasaran kegiatan ini yaitu siswa SD. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan fisik sebagai upaya perbaikan gizi dan kesehatan sehingga mendorong minat dan kemampuan belajar siswa. Upaya pencegahan stunting yang keempat yaitu asupan protein. Protein mempunyai banyak fungsi, di antaranya membentuk jaringan tubuh yang baru dalam pertumbuhan perkembangan tubuh, memperbaiki serta mengganti jaringan rusak atau mati, menyediakan asam amino yang diperlukan oleh tubuh untuk membentuk enzim pencernaan, metabolisme, dan lain-lain. Bahan makanan hewani merupakan sumber protein yang baik dalam jumlah maupun mutu, seperti telur, susu, daging, unggas, ikan, dan kerang. Selain itu, juga bersumber pada protein yang berasal dari nabati seperti kacang kedelai dan hasil olahan seperti tempe, tahu, serta kacang kancangan. Nah, berikutnya ada juga cara pencegahan stunting pada masa kehamilan. Yang pertama yaitu penuhi kebutuhan gizi pada masa kehamilan. Untuk mencegah stunting pada anak, penting untuk selalu menjaga gizi sejak kehamilan hingga usia 2 tahun atau selama 1000 hari pertama kehidupan. Orang tua harus memastikan bahwa pola pada ibu hamil cukup mengonsumsi yang berprotein-protein. Yang kedua yaitu rutin mengkonsumsi tablet tambah darah. Meminum tablet tambah darah tidak hanya mencegah anemia, tetapi juga mencegah bayi lahir dalam kondisi stunting, sehingga menjadi program rutin pemerintahan untuk menerangi stunting di Indonesia. Tablet tambah darah dapat meningkatkan kadar hemoglobin pada ibu hamil yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, karena membantu memasok oksigen dan gizi ke seluruh tubuh bayi. Jika kadar hemoglobin rendah, pasokan oksigen dan asupan gizi ibu akan menjadi terbatas, meningkatkan resiko stunting pada bayi. Berikutnya yaitu lakukan pemeriksaan kandungan secara rutin. Sebagai calon orang tua, sangat penting bagi anak untuk membantu kondisi kandungan secara rutin. Pastikan untuk melakukan pemeriksaan kandungan secara rutin sesuai dengan saran dokter. Selain membantu pertumbuhan dan perkembangan janin, pemeriksaan kandungan juga dapat membantu mendeteksi masalah yang terjadi pada masa kehamilan seperti stunting pada anak. Apabila masalah pada kehamilan dapat dideteksi sedini mungkin, maka dokter juga memiliki waktu yang lebih banyak untuk menangani. Selain itu, masalah yang mendeteksi sedini mungkin juga biasanya belum begitu parah dan masih dapat diatasi dengan lebih mudah.
Oleh karena itu, ibu hamil harus selalu melakukan pemeriksaan kandungan secara rutin. Berikutnya yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Sebagai calon orang tua, penting untuk membantu kondisi kandungan secara rutin dengan melakukan pemeriksaan sesuai saran dokter yang tidak hanya membantu pertumbuhan janin, tetapi juga membantu mendeteksi masalah seperti gangguan stunting. Deteksi ini mungkin dokter memiliki lebih banyak waktu untuk menangani masalah yang biasanya belum begitu parah dan lebih mulai diatasi, sehingga ibu hamil selalu melakukan pemeriksaan kandungan secara rutin. Berikutnya yaitu melakukan olahraga rutin. Olahraga merupakan salah satu cara cegah stunting yang efektif untuk mencegah kehamilan. Namun, ibu hamil harus melakukan olahraga yang sesuai dengan kondisi kehamilannya. Apabila olahraga yang dianjurkan untuk ibu hamil diantaranya senam kegel dan yoga. Berikutnya yaitu hindari asap rokok dan alkohol. Ibu hamil baru sadar bahwa pertumbuhan janin yang sehat merupakan hal utama. Oleh karena itu, ibu hamil harus menghindari asap rokok dan berhenti mengonsumsi alkohol. Bila perlu diketahui bahwa asap rokok dan konsumsi alkohol dapat mengakibatkan risiko anak terlahir prematur. Untuk menghindari paparan asap rokok maupun debu, ibu hamil dapat menggunakan masker. Jika terdapat anggota keluarga yang merokok, beritahu juga untuk tidak merokok di dalam rumah. Nah, berikutnya yaitu bagaimana cara mencegah stunting pada anak setelah lahir. Yang pertama yaitu berikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Setiap anak memerlukan asupan gizi yang baik dan lengkap untuk tumbuh kembang optimal. Pertumbuhan dan perkembangan salah satu cara terbaik adalah dengan memberi ASI eksklusif hingga usia 6 bulan. ASI dapat menurunkan kemungkinan terjadinya stunting pada anak karena mengandung gizi mikro dan makro, serta protein whey dan kolostrum yang meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Oleh karena itu, pastikan anak mendapatkan ASI eksklusif minimal sampai usia 6 bulan dan idealnya hingga 2 tahun. Yang kedua yaitu jaga kebersihan lingkungan. Seorang anak memiliki daya tahan tubuh yang sangat rentan, jadi mereka memang akan lebih mudah terkena infeksi dan bahkan infeksinya bisa berulang. Oleh karena itu, orang tua harus memastikan bahwa anak yang sehat agar dapat terhindar dari infeksi dan mengurangi terjadinya risiko stunting. Yang ketiga yaitu memantau tumbuh kembang anak. Cara mencegah stunting pada anak selanjutnya adalah selalu memantau tumbuh kembang anak. Tinggi dan berat badan anak merupakan hal yang perlu dipantau secara serius. Anda bisa membawa sang buah hati Anda ke klinik atau posyandu secara berkala. Dengan demikian, lebih mudah mengetahui gejala awal jika terdeteksi gangguan tumbuhan kembang anak. Selain itu, dokter juga dapat melakukan penanganan segera supaya anak tidak mengalami stunting. Yang berikutnya yaitu imunisasi rutin. Imunisasi tidak hanya dapat melindungi anak dari penyakit saja, tetapi juga dapat membantu mencegah stunting. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa yang tidak menerima imunisasi lengkap memiliki risiko hingga 1,7 kali lebih tinggi mengalami stunting. Berikutnya yaitu berikan empati yang sehat. Selain memberikan empati eksklusif, yang sehat juga dapat menjadi kunci untuk memastikan gizi anak tercukupi dengan baik. Empati tidak hanya membantu anak mendapatkan sumber gizi tambahan, tetapi juga melatih untuk tidak terlalu bergantung pada ASI. Pemilihan empati kaya protein hewani dan gizi penting lainnya tidak hanya mendukung pertumbuhan dan perkembangan otot,
tetapi juga merangsang perkembangan gigi anak untuk mencapai potensi optimalnya. Dengan cara ini, Anda dapat memberikan dukungan terbaik untuk tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.